di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, mungkin ini adalah salah satu video yang udah kalian tunggu-tunggu. Karena aku akan nge-review nih produk terbaru dari BNB aka Baron Bliss ya. Yang namanya adalah Cherry Max Cheerful Lip Velvet yang seperti ini. Kalau dari package-nya sih hampir mirip-mirip dengan yang seri sebelumnya ya. Kan dia udah ngeluarin lip cream yang sebenarnya sih aku agak kurang suka karena gampang transfer. Udah gitu lip tintnya sih lumayan menurut aku, ada ST-nya gitu kalau kita makan, cuma juga nggak terlalu banyak. Yang sekarang kita akan coba nih untuk lip velvetnya yang udah bener-bener aku tunggu. Kalau kalian ngikutin channelku lama pastinya kalian tahu ya, selain lip cream aku juga suka tekstur lip product yang velvety, lembut, ngeblurin tekstur bibir karena kan bibir aku bergaris-garis gitu. So ini adalah salah satu jenis lip product yang aku suka dan aku udah penasaran banget. Pengen kupas tuntas ke kalian mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana, terus warna-warnanya seperti apa sih. Di sini aku ada 4 shade varian yang menurut aku sih waktu lihat swatches-nya cukup menggoda ya. Kalau kalian penasaran, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sebenarnya mereka mengeluarkan total tuh ada 6 shade varian warna nih di sini di official store Shopee. Waktu aku lihat tuh warnanya semuanya cakep-cakep banget. Dasarnya sih untuk bibirnya juga udah cakep ya. Dia mau dikasih warna apapun itu kayak udah cantik aja. Tapi di sini aku memilih 4 varian warna yang bakal aku swatch. Yang menurut aku untuk warna-warnanya cukup oke. Sepertinya pantas juga aku rekomendasikan buat kalian. Tadi kalian udah lihat ya untuk package luarnya masih nggak terlalu beda dengan packaging lip produk Baron Bliss yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk produknya Baron Bliss ini memang salah satu produk dari Korea yang sudah ada nomor BPOM-nya. Begitu dia juga nggak dites pada hewan atau cruelty free. Dan kalau misalnya kalian udah buka produknya, walaupun expirednya ini sampai 2024, dia hanya bisa dipakai maksimal 1 tahun aja. Terus langsung aja aku akan masuk ke package dalamnya nih. Kalau kalian lihat bener-bener gemes-gemes banget ya warnanya. Dan masih bentukannya juga mirip dengan yang versi lama, tapi karena memang ini velvety, dia kayak lebih doff gitu loh. Di bagian bawahnya kita bisa lihat untuk warna yang full color doff, terus di bagian atasnya tutupnya bening, tapi masih doff juga. Menurut aku sih cakep sih untuk packagingnya, terlihat lebih simple. Kalau kemarin lip tint sama lip creamnya kan kayak agak glossy-glossy gitu ya. Di bagian bawahnya pastinya ada beberapa keterangan produk. Nama produknya Cheerful Lip Velvet Baron Bliss. Udah gitu di sini ada nama shade-nya, dan juga yang paling penting expiry date-nya. Jadi kalau misalnya package-nya udah kebuang, kita masih bisa cek ya berlakunya sampai kapan. Terus untuk lip velvetnya dari Baron Bliss ini, kalau aku lihat netonya tuh ternyata nggak terlalu banyak, 2,5 gram. Dengan harga terupdate-nya di official store Shopee, ini aku cek 69.000. Aku nggak tahu sih, kayaknya beberapa waktu lalu sempat promo juga. Jadi buat tahu update detail harganya berapa, kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung aja akan swatch satu persatu warna-warna yang aku beli. Ini mulai dari shade pertama yang aku langsung jatuh hati, namanya adalah 01 Blush Moment. Yang menurut aku dari packagingnya, kalian bisa lihat ya, ini tuh warna-warna nude pink yang cakep banget. Tapi sebentar, sebelum aku swipe, aku akan kasih lihat dulu untuk aplikatornya ya, kayak gimana. Wow, aplikatornya cukup mengejutkan ya. Ini beda dari aplikator lip cream yang sering aku lihat. Karena dia sendiri cukup panjang, udah gitu kayak agak nungging gitu loh. Di bagian ujungnya dia cukup kecil tapi lumayan tumpul. So ya, aku penasaran banget. Nanti aku akan langsung kasih lihat aja waktu diaplikasikan di bibirku kayak gimana. Untuk wanginya, nih, kalau aku bauin, ini masih wangi-wangi manis yang terlalu menyengat. Kayak ini sih, ini mirip lip tintnya apa lip creamnya ya, kayak gini juga untuk wanginya. Tapi yang ini nggak terlalu menyengat. Kalau misalnya kita deketkan seperti ini, baru kerasa kalau ada wewangian. Waktu di swipe di tangan aku, wow, langsung speechless banget. Karena menurut aku ini warnanya cantik, kayak warna-warna pinkish nude gitu, tapi nggak terlalu pucat ya. Langsung aja nggak sabar akan aku aplikasikan di bibirku. Oh ya, BTW di sini untuk bibir aku nggak aku tap menggunakan concealer ya di pinggirannya. Jadi kita biar sekalian tahu aja nanti dia cukup mengcover atau enggak untuk lip velvetnya. Aku sekali swipe, teksturnya bener-bener selembut itu di bibir. Jadi dia ini velvety, lembut, creamy, macam clay gitu.
Lagi-lagi ini mirip dengan yang Vocalour Super Clay atau Vocalour Clay, dan coveragenya bener-bener deh, ini diwarnai yang nggak terlalu gelap aja dia udah mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan hasilnya kayak gini di bibir aku bener-bener super lembut, lembab. Udah gitu juga ngeblurin tekstur bibir aku termasuk di pinggirannya, jadi kayak lebih natural gitu loh. Kalau misalnya lip cream atau lip velvet yang hasilnya blur kayak gini, kayak nggak terlalu kelihatan ngegaris banget waktu kita memingkai bibir, jadi lebih tersamar. Udah gitu untuk garis-garis bibir aku ini juga kelihatan lembut. So nggak kelihatan yang kering sama sekali. Wow, cakep banget sih ini finishnya. Warna ini sepertinya bakal jadi best seller nggak sih? Karena dia tuh warna-warna pink nude tapi nggak terlalu pucat. Mungkin masih cocok di semua skin tone nggak sih? Coba kalau kalian skin tone-nya lebih gelap dari aku sama matang bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kalau udah nyobain yang shade 01 ini, karena menurut aku sih ini nggak terlalu pucat. Kalau misalnya kalian jalan-jalan nongki cantik menggunakan warna ini, pasti udah banyak yang salfok kayak, ih lip creamnya bagus banget sih, pakai apa sih, kayak gitu. Karena memang secantik itu sih menurut aku. Dan sekarang aku akan coba kalau dikatupkan di tangan seperti apa. Sebenarnya sih ini ada nempel, cuman kayak samar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di tangan aku itu nggak terlalu kelihatan kalau dia tuh nempel banyak. Walaupun itu ada dikit banget, nyaris kayak nggak transfer. So aku berharapnya sih lip velvet ini tahan lama ya. Sekarang aku kebetulan juga lagi ngopi, aku sekalian tes aja minum kopi. Dan ternyata ya dia transfer ya di gelasnya. So bisa dibilang sih dia kalau misalnya kena kayak yang cairan atau air minum seperti ini, dia agak sedikit transfer. Oke, warna selanjutnya yang aku beli ini namanya adalah 02 Rosewood Dream, yang menurut aku sih dari hintnya sendiri dia kayak warna pink, tapi ada sedikit percampuran merahnya. Menarik nih, kayaknya aku belum punya banyak warna yang seperti ini. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku ya, dan teksturnya masih sama-sama lembut. Udah gitu karena warnanya lebih gelap dari yang pertama tadi, pastinya dia juga pigmented. Sekarang aku akan coba layer aja ya di sini, jadi kayak biar tambah nampol lagi coveragenya. Sekalian tes kalau misalnya di layer hasilnya seperti apa. Ternyata masih selembut dan senyaman itu waktu aku katupkan, ini udah aku layer tuh rasanya nggak berat sama sekali. Kayak ringan-ringan aja, udah gitu juga berasa lembab. Warna kayak gini sih menurut aku akan cocok buat kalian pecinta pink tapi yang nggak terlalu terang atau nggak terlalu cetar karena ada perpaduan dengan merahnya. Yang membuat ini tuh nggak terkesan yang bold banget, tapi tegas aja. Jadi kayaknya bakal cocok nih buat kalian yang kerja kantoran mau terlihat lipstiknya itu tegas, tapi nggak terlalu menor. Aku rasa sih si 02 Rosewood ini bisa dijadikan referensi pilihan ya. Aku jadi penasaran nih, kira-kira dari antara kalian ada yang suka warna kayak gini nggak? Komen-komen di bawah. Di warna yang kedua ini akan aku coba hapus menggunakan micellar water biasa aja. Seperti biasa ya, aku menggunakan L'Oreal Revitalift Crystal Purifying Micellar Water. Yang waktu sekali swipe ternyata dia langsung keangkat gitu loh untuk lip velvetnya. Tuh kalian bisa lihat. Jadi langsung hilang kelihatan warna asli bibirku. Aduh, aku jadi agak khawatir nih apakah nanti dia kurang tahan lama. Dan ini warna yang ketiga, kemarin waktu aku lihat sepertinya masih agak-agak natural ya. Ini namanya adalah 06 Summer... Summer apa? Bentar ya. Yaps, 06 Summer Sunset. Ini kayak warnanya itu waktu di swipe di tangan, memang kayak warna-warna orange yang masih natural gitu. Jadi bukan yang terlalu gelap atau terlalu neon ya menurut aku. Langsung aja akan aku pakai di bibirku, tapi biar membedakan dengan yang sebelumnya, ini aku tap-tap dulu pinggiran bibirku yang gelap menggunakan concealer. Ini adalah salah satu tip ya kalau misalnya kalian itu pinggiran bibirnya gelap dan hasilnya biar lebih smooth untuk lip cream atau lipstiknya. Cuman nggak semua tekstur di produk tuh bisa menyatu dengan concealer ataupun cushion kayak gini. Kita akan langsung coba aja di B&B Lip Velvet ini. Ternyata beberapa kali swipe, kelihatan ya di situ untuk cushionnya tadi tidak mengganggu warna asli dari lip velvetnya. Jadi dia bisa menyatu dengan bagus. Udah gitu coveragenya pastinya lebih oke. Tapi karena aku pengen lebih smooth lagi, jadi aku celupkan ke tempatnya dan tambahkan lagi. So bisa dibilang sih ini sebenarnya satu kali celup udah mengcover. Tapi kalau kalian mau lebih hasil yang nutup lagi, bisa banget di layer karena rasanya di bibir tuh nggak berat. Udah gitu di warna ini juga masih sama, bibirnya lembab, teksturnya juga nggak kelihatan. Pokoknya dari segi tekstur sih ini udah juara banget sih menurut aku. Warna seperti ini pastinya masih cocok untuk natural sehari-hari, apalagi kalau kalian suka warna-warna orange, coral, ini bisa dijadikan salah satu pilihan ya. Shade yang terakhir ini adalah 04 Wine Trail yang aku beli karena memang di situ ada logo hotnya 04 sama 01, jadi aku beli aja. Dan kalau secara kelihatannya sih seperti warna merah gitu ya.
Waktu di swipe di tangan, ternyata hampir mirip dengan shade yang tadi 02 Rosewood karena dia masih perpaduan warna merah dan pink, cuman di sini untuk merahnya lebih mendominasi ya. Diaplikasikan di bibirku seperti ini. Warnanya sih sebenarnya karena ada perpaduan dengan pinknya sedikit, juga bukan termasuk warna merah yang bold banget ya. Walaupun ini arahnya ke warna yang merah marun gitu. Kan biasanya kalau marun ada keunguannya, ini enggak, jadi kayak masih lebih natural aja menurut aku. Oh ya, BTW untuk aplikatornya ini ternyata bisa berfungsi dengan baik juga, dan maksudnya kenapa dia agak menungging, ini sepertinya biar menyesuaikan dengan tekstur bibir yang biasanya kan agak cembung ya. Ternyata dia nyaman gitu waktu diaplikasikan di tengah bibir, dan untuk membingkai pinggiran bibirnya sampai ujungnya sini yang kecil ini juga nyaman, karena dia untuk ujungnya runcing. Jadi sih menurut aku untuk aplikatornya ini bisa berfungsi dengan baik, bahkan kayak lebih nyaman aja waktu dipakai di bibir. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Untuk shade yang 04 memang kalau buat aku cukup bold, tapi aku masih bisa pakai karena warna merahnya tuh nggak gonjreng banget. Jadi kayak untuk acara-acara malam, acara pesta, ini pasti cakep ya. Tapi selalu kalau misalnya kalian udah hafal warna-warna seperti ini, pasti akan cocok buat ombre ya nggak sih? Kebetulan tadi warna yang agak muda sih menurut aku 06 ini akan aku coba untuk base-nya warna-warna coral. Dan untuk di bagian tengahnya aku aplikasikan shade yang 04 ini. Hasilnya kayak gini, sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya gradasinya. Cuman udah bagus sih, kayak di bagian dalamnya tuh agak lebih deep kemerahan, di bagian luarnya warna-warna agak orange seperti ini. So, untuk perpaduan ombrenya cukup cantik, aku juga suka. Dan dengan tekstur yang velvety kayak gini sih, kita nggak perlu effort ngeblendnya ya. Biasanya sih dikatupkan aja, ini udah pas, tapi aku memang kebiasaan di tap-tap menggunakan jari. Jadi hasilnya kayak lebih natural lagi. Oke, itu tadi untuk keempat swatches warna-warnanya. Gimana, kalian cukup galau nggak buat pilih salah satu? Karena semuanya cantik-cantik banget. Dan overall hampir cocok di semua skin tone ya kalau aku lihat tadi untuk warna-warnanya. Kalau kalian tanya warna apa yang paling aku suka, pastinya yang pertama udah bisa ditebak ya, 01 Blush Moment, karena ini memang pinkish nude-nya tuh cantik banget. Udah gitu yang 06 tadi yang warnanya agak coral itu aku juga suka. Masih ditambah tadi warna yang rosewood aku juga suka yang 02. Jadi semuanya sih menurut aku masih cukup natural dan aku bisa pakai. Yang nomor 4 tadi yang agak bold, jadi aku lebih suka dipakai ombre. Tapi kalau misalnya yang paling banget pastinya yang aku rekomendasikan adalah 01, itu cakep banget. Kalau kalian sendiri kira-kira dari keempat warnanya pilih warna apa? Komen-komen di bawah. Oke, sekarang aku akan kasih kesimpulan sementaranya ya dari Bare & Bliss Cherry Make Cheerful Lip Velvet ini. Yang pertama, secara teksturnya nggak usah dipertanyakan, dari tadi mungkin kalian udah lihat ya kalau aku suka banget teksturnya. Creamy, lembut, kayak clay gitu, udah gitu finishnya bener-bener ngeblurin tekstur bibirku, garis-garis bibirku, jadi tuh rasanya bibir smooth banget. Udah gitu nyaman, walaupun aku layer tadi dikatupkan tuh nggak kerasa berat, masih ringan-ringan aja. So, teksturnya paling juara menurut aku dari produknya Bare & Bliss yang lainnya. Karena memang aku lebih suka tekstur yang seperti ini, nggak terlalu lembek benyek-benyek kayak matte, tapi dia masih powdery, creamy. Ya, pokoknya kayak gitulah. Terus untuk varian warnanya juga cukup warm untuk kulit orang Indonesia. Sepertinya banyak yang cocok ya. Kalau aku lihat dari variasi swatchesnya, jadi kalian bisa tinggal pilih-pilih aja mana yang kalian suka. Dan aku tahu sih untuk ukuran 2,5 gram sebenarnya 69.000. Mungkin kalian ada yang mikir kalau cukup mahal ya, karena biasanya kan lip cream lokal yang lainnya dengan neto segitu harganya cuma 30.000, 20.000, ataupun 40 ribuan. Tapi buat aku sendiri sih biasanya tergantung dengan ketahanannya kayak gimana, karena memang aku suka lip produk yang tahan lama. Aku akan kasih lihat dulu ya, ini udah aku pakai di beda hari tes ketahanannya. Kebetulan itu aku pakai waktu liburan tahun baru kemarin, jadi aku akan tes seharian. Yang pertama aku akan tes makan makanan seperti biasa, cukup berminyak ya. Ini steamboat yang disitu ada sayuran dan lain-lain, ada kayak beefnya juga, udang. Pokoknya kalau kalian pernah makan yang modelan kayak gini seperti itulah ya. Di situ kaldunya juga menurut aku cukup berminyak. Dan sambil menikmati pemandangan yang cukup indah ya di situ, kalau kalian di Jogja pasti tahu ini di Ambarukmo Plaza, bener-bener kayak enjoy banget ya sambil melihat pemandangan dari atas kayak gitu. Aku nggak akan makan cantik, seperti biasa sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan kasih lihat hasilnya kayak gimana.
Oke, kayak gini hasilnya setelah aku makan. Aku akan zoom aja seperti biasa. Memang di situ di bagian tengahnya itu kayak udah hilang. Udah gitu pinggir-pinggirannya juga ada yang hilang. Cuman yang mengejutkan di sini masih ada dong stemnya nempel di situ, pinkis-pinkis. Awalnya sih aku merasa nanti dia akan langsung hilang yang bener-bener warna asli bibir. Ternyata setelah dipakai lama, dia ini cukup nge-stain ya di bibir aku. Walaupun memang benar tadi agak nempel-nempel di sendok atau di sumpitnya juga, karena memang dia kan nggak transfer proof ya. Kayak misalnya terkena air atau terkena kuah, jadi dia agak luntur. Dan kebetulan banget ini aku lagi jalan-jalan. Kalau kalian ngikutin Instagram aku, pastinya kemarin sempet tahu ya, aku ngepost beberapa tempat di malam tahun baru, dan ini memang sorenya gitu. Ini adalah di Obelix Hill, salah satu tempat wisata di Jogja yang lagi ngehits juga. Karena di situ kita bener-bener bisa lihat pemandangan kota Jogja, cakep banget. Yap, sekalian aja di sini sambil menikmati pemandangan, aku ngopi-ngopi cantik sambil makan camilan gorengan, karena kan tadi habis makan juga masih agak kenyang. Tapi gorengan ini adalah jenis makan makanan yang berminyak. Jadi nanti kita lihat ya ketahanan di velvetnya ini kayak gimana. Oke, sekarang lanjut. Ini udah agak sore menjelang makan malam ya. Pastinya aku akan makan lagi sekarang karena ternyata masih ada stay-nya lagi-lagi di bibir aku. So, di sini aku akan makan makanan yang cukup berminyak ya. Ini adalah salah satu kuliner yang baru juga di Hartono Mall, jadi aku penasaran mau coba. Pastinya di situ dia berkuah-kuah gini, yang kuahnya tuh ada campuran mozzarellanya. Pokoknya ini tuh ternyata enak juga, kayak ada pedes-pedesnya. So kalian bisa pilih ya level pedesnya. Yang pasti ini berbeda ya bumbunya sama jenis mie yang sudah pernah aku makan. So ya aku harap kalian gak ngiler, gak lagi lapar malam-malam, karena kalau ngeliat aku makan ini pasti bakal langsung lapar banget. Oke, akhirnya selesai sudah. Ini aku udah makan dan aku akan kasih lihat update-nya di sini bibir aku. Menurut aku sih sebenarnya dia memang cukup banyak hilang ya di bagian tengahnya, kayak udah kelihatan warna asli bibir aku. Di pinggir-pinggirannya masih ada stain-nya dikit-dikit banget. Cuman overall sih udah cukup banyak hilang. Menurut aku sih ini udah aku pakai makan sekitar 3 kali ya, berarti semuanya berminyak, berkuah-kuah. Dengan ketahanan kayak gini, lip velvet itu udah bagus banget loh. Karena biasanya lip velvet tuh gampang transfer, gampang hilang. Tapi ini stay-nya cukup kuat sih di bibir aku. Apalagi ini kondisi bibir aku lagi cukup kering, jadi kan tekstur bibirnya tuh lebih terlihat daripada waktu aku swatches tadi ya. Cuman sama sekali nggak ngebuat bibir aku kering. Waktu aku ambil di atas bibir tuh masih ada warnanya. So menurut aku untuk Baron Bliss Cherry Max Cheerful Lip Velvet ini cukup tahan lama ya. Wow. Dan kalau buat aku sendiri pecinta lip produk tahan lama di harga 69.000, walaupun dapatnya dikit tapi dia tahan, teksturnya nyaman, pigmentasinya oke, mau minta apa lagi sih? Kayaknya udah. Yap, itu tadi ya untuk review lengkap produk terbaru dari Baron Bliss Lip Velvetnya. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian menjawab juga kegalauan-kegalauan kalian kalau misalnya kalian masih maju mundur nih mau beli untuk produknya. Semoga setelah ini kalian bisa memutuskan ya, kira-kira kalian mau beli nggak? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku pasti untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!